Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya itu di channel Dunia Pangan ID, yaitu sebuah channel yang khusus membahas mengenai teknologi pangan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu unsur penting di dalam makanan maupun di dalam tubuh kita, yaitu protein. Protein merupakan salah satu komponen penting di dalam bahan pangan dan juga merupakan komponen penting di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh, protein memegang peranan penting, salah satunya berfungsi sebagai struktur penyusun enzim. Artinya, seluruh metabolisme di dalam tubuh itu dikendalikan oleh protein. Enzim-enzim penting yang menjalankan fungsi metabolisme di dalam tubuh itu merupakan senyawa protein yang apabila tidak ada senyawa ini dalam tubuh, maka nyaris metabolisme tidak berjalan. Di samping itu, protein merupakan penyusun struktur dari beberapa organ vital di dalam tubuh. Ya. Jadi hampir seluruh sel di dalam tubuh kita ini mengandung protein. Artinya, apabila kita kekurangan mengkonsumsi protein, maka barang tentu ya, struktur tubuh kita akan mengalami gangguan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana struktur protein tersusun. Di video sebelumnya sudah ada bahasan mengenai struktur dasar asam amino, kemudian asam amino ini berikatan membentuk peptida. Peptida dengan peptida saling berikatan membentuk polipeptida. Polipeptida inilah yang kemudian dinamakan sebagai protein. Protein memiliki struktur yang sangat beragam. Ada protein yang memiliki struktur sederhana, kemudian ada protein yang memiliki struktur yang sangat kompleks. Jadi ada protein yang hanya terdiri dari 10 asam amino, 15 asam amino, bahkan ada protein yang bisa sangat kompleks yang tersusun atas ribuan asam amino. Sehingga peranan di dalam tubuh memiliki peranan yang jauh berbeda-beda karena perbedaan struktur itu. Nah, video ini akan membahas mengenai bagaimana struktur protein terbentuk dari asam amino membentuk polipeptida membentuk protein. Bagaimana ikatan-ikatan yang terbentuk antara asam-asam amino itu, bagaimana ikatan-ikatan yang terbentuk antara peptida-peptida itu, sehingga bisa membentuk protein yang sangat kompleks dengan berbagai ciri khas. Jadi mengingat pentingnya fungsi protein di dalam tubuh, maka menjadi sangat vital di dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi sebagai pengatur, sebagai pengatur. Nah, jadi protein di dalam tubuh ini sangat beragam sekali, baik bentuk maupun fungsinya. Jadi protein ini tersusun atas asam amino. Ada asam amino standar dan asam amino tak standar. Nah, sementara penyusun protein ini adalah asam amino standar yang jumlahnya ada 20 asam amino. Jadi walaupun asam protein ini tersusun atas asam amino yang jumlahnya sampai ribuan, tapi sesungguhnya asam amino itu hanya terdiri dari 20 asam amino. Dari 20 ini yang menyusun seluruh protein yang ada di dalam tubuh. Dan protein merupakan bahan yang memiliki fungsi yang sangat vital di dalam metabolisme tubuh. Karena apa? Karena protein ini terdapat di semua sel. Jadi merupakan penyusun dari semua sel. Seluruh protein, jadi seluruh sel ini mengandung protein. Nah, sekali lagi bahwa protein ini merupakan polimer. Polimer yang dimaksud adalah polimer dari asam amino. Jadi asam amino yang saling berikatan membentuk peptida dan peptida saling berikatan membentuk polipeptida. Nah, kemudian untuk rantai asam amino, jadi asam amino dengan asam amino ini dihubungkan dengan ikatan kovalen yang spesifik yang kemudian disebut dengan ikatan peptida. Jadi ikatan ini sangat spesifik dan menghubungkan antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain dengan ikatan yang
sangat kuat ya dibanding dengan jenis ikatan-ikatan yang lain. Nah, struktur dan fungsi dari protein ini sangat ditentukan. Yang pertama adalah kombinasi dari asam amino. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa asam amino penyusun protein ini tersusun atas 20 asam amino standar ya, yang bentuknya sudah terdefinisi dengan jelas dan sudah ada penjelasan-penjelasannya pada video-video saya sebelumnya. Nah, struktur dan fungsi protein yang pertama ditentukan oleh kombinasi. Kombinasi yang dimaksud di sini, ya, jadi dari 20 asam amino itu bisa membentuk kombinasi susunan asam amino. Ya, misalnya kombinasi antara valin, leusin, isoleusin, treonin. Nah, kombinasi asam amino yang lain walaupun jumlahnya sama-sama 5, ya, akan membentuk asam amino yang berbeda. Ya. Jadi kombinasi antar misalnya ada valin, leusin, isoleusin, metionin, ya, berbeda dengan asam amino ya, atau protein yang terdiri dari kombinasi valin, ya, kemudian treonin, triptopan, ya, walaupun sama-sama terdiri dari 4 jenis asam amino itu. Nah, berikutnya yang menentukan struktur dan fungsi protein adalah jumlah asam amino. Ya, jumlah asam amino. Walaupun asam aminonya tersusun atas kombinasi yang sama, tetapi jika jumlah asam aminonya berbeda, maka akan menghasilkan protein dengan struktur dan fungsi yang berbeda. Ya. Jadi asam amino yang tersusun, protein yang tersusun atas 20 asam amino itu berbeda dengan protein yang tersusun atas 25 asam amino. Ya, apalagi dengan protein yang tersusun atas 100 asam amino, ya sudah pasti akan memberikan struktur dan fungsi yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, yang menentukan struktur dan fungsi asam amino adalah urutan asam amino, ya, urutan asam amino, ya. Jika kita punya protein dengan susunan asam amino A, B, C, D, E, ya artinya terdiri dari 5 asam amino, ini akan berbeda dengan protein yang tersusun atas A, D, C, B, A. Nah, AC, misalnya AC, D, E, B. Ya, itu berbeda. Ya. Artinya susunan yang berbeda, walaupun asam aminonya sama persis, jumlahnya sama persis, tetapi urutan yang berbeda, maka akan menghasilkan protein dengan struktur dan fungsi yang berbeda. Ya, jadi sekali lagi, saya tekankan bahwa yang menyebabkan perbedaan struktur dan fungsi pada asam amino pada protein adalah kombinasi asam aminonya, kemudian jumlah asam amino penyusunnya, serta urutan asam amino penyusunnya. Ya, jadi 3 faktor ini yang menyebabkan perbedaan ya, fungsi dan struktur protein yang tersusun atas asam amino. Nah, perbedaan-perbedaan tadi, perbedaan kombinasi, perbedaan jumlah, perbedaan urutan, akan memberikan perbedaan sifat fisik dan sifat kimia dari protein yang dihasilkan. Nah, maksudnya begini, apabila ada protein yang tersusun atas asam amino yang hidrofob, ya, maka akan menghasilkan protein yang bersifat hidrofob juga. Jika asam amino itu penyusun proteinnya merupakan asam amino yang bermuatan, maka akan menghasilkan protein yang memiliki muatan. Demikian juga apabila asam aminonya penyusunnya adalah asam amino basa, maka protein itu akan cenderung basa. Ya, atau misalnya protein tersusun atas asam amino larut air, maka protein itu akan bersifat larut air. Itulah yang dimaksud bahwa sifat fisik dan kimianya itu sangat ditentukan dengan karakter asam amino penyusunnya. Sebelum saya membahas mengenai struktur dasar penyusun protein, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi protein di dalam tubuh kita, ya. Jadi asam amino kemudian menjadi protein, ini merupakan penyusun enzim yang jumlahnya lebih dari 2000. Ya, jadi sangat banyak enzim yang terlibat di dalam metabolisme kita. Ya. Jadi 2000 enzim penyusun ya adalah
protein. Ya. Berikutnya ada fungsi transport. Ya. Jadi protein-protein tertentu berfungsi sebagai protein transport atau pengangkut senyawa-senyawa tertentu di dalam tubuh. Ya. Misalnya ada hemoglobin, ya, ini berfungsi untuk mengangkut oksigen di dalam darah. Kemudian ada lipoprotein, ya ini contoh dari sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen. Kemudian ada lipoprotein yang berfungsi untuk mengangkut lipida atau lemak di dalam darah. Kemudian ada transferin, transferin ini juga berfungsi untuk mengikat zat besi di dalam darah. Ini merupakan protein-protein pengangkut. Kemudian ada transkobalamin, ini merupakan protein yang berfungsi untuk mengangkut vitamin B12. Berikutnya ada protein yang berfungsi sebagai sistem imun, ya, seperti antibodi. Ya, ini contohnya adalah protein yang berfungsi sebagai antibodi, yang berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh. Kemudian ada sel beta, misalnya contohnya, kemudian berfungsi sebagai sitokin. Ya, ini juga berfungsi dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Ada juga sebagai komplemen. Ya, kalau komplemen ini juga merupakan protein yang berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Jadi antara sitokin, kemudian komplemen dan antibodi ini bekerja bersama-sama dalam menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Ada juga protein yang berfungsi ya sebagai protein struktural. Artinya protein ini merupakan penyusun dari tubuh kita ya, baik berbentuk sel maupun nanti akan merupakan penyusun dari bahan-bahan tertentu ya. Misalnya ada protein struktural, misalnya adalah tendon yang ini berfungsi untuk sebagai pengikat antara otot dengan tulang ya, ini yang disebut dengan tendon. Ini juga memegang peranan penting di dalam menjaga stabilitas gerak tubuh, ya, menggerakkan tubuh, menggerakkan tulang, kerjasama antara tulang dan tendon dan otot ya. Ini merupakan pengikatnya bagian tendonnya ya. Kemudian ada kolagen, ya, kemudian ada elastin, ya, ada keratin, ya keratin, tendon, kolagen, elastin ini merupakan penyusun sel otot. Kemudian ada keratin, ini yang merupakan protein penyusun rambut ya misalnya. Ada juga fibroin ya. Fibroin ini merupakan protein yang memiliki peranan penting di dalam struktur otot ya. Nah, berikutnya masih bagian penting dari protein ini sebagai nutrien dan sebagai bagian dari sistem penyimpanan di dalam tubuh ya. Misalnya seperti kasein, ini merupakan protein susu. Kemudian ada muscle, kemudian ada ferritrin ya, ada ferritrin. Ini merupakan nutrien dan penyimpanan ya. Ferritrin ini merupakan bagian dari penyimpanan dari zat besi. Kemudian ada protein kontraktil ya, ini merupakan aktin, miosin dan tubulin ya. Ini contohnya, ini ada aktin, miosin dan tubulin. Ini disebut dengan protein kontraktil karena protein inilah yang bisa menyebabkan otot kita berkontraksi, berelaksasi sehingga kita bisa bergerak ya, karena adanya aktin dan miosin ini sehingga disebut dengan protein kontraktil. Kemudian penyusun sel saraf ya, penyusun sel saraf ini juga merupakan bagian dari protein. Ini ada dendrit, ada neurit ya. Kemudian ada protein-protein lain ya, di luar dari protein-protein yang saya sebutkan ya. Salah satunya adalah faktor pembeku pada darah yang jumlahnya ada 13 faktor pembeku. Dari 13 faktor pembeku ini didominasi oleh protein ya, selain nanti ada komponen vitamin. Nah, ini adalah peranan penting di dalam tubuh ya. Jadi protein memegang peranan sangat vital bagi tubuh kita karena sesungguhnya banyak sekali fungsi-fungsi ya dari pengaturan tubuh, kemudian merupakan protein pembawa atau pengangkut di dalam darah, kemudian sebagai antibodi, bahkan sebagai protein struktural ya, misalnya salah satunya sebagai penyusun kornea mata, yaitu juga merupakan bagian dari protein.
Nah, dilihat dari bentuknya, protein dibagi menjadi dua. Yang pertama ada globular, yaitu protein yang berbentuk bulat. Salah satu ciri dari protein globular ini adalah protein yang mudah larut di dalam air. Nah, sehingga enzim ini tersusun atas protein globular. Ya, karena karena enzim ini harus larut di dalam air, sehingga bentuknya adalah globular, yang merupakan salah satu ciri dari protein ini adalah larut air, sehingga enzim ini merupakan golongan dari protein globular. Selain enzim, contoh dari protein globular itu adalah sistem protein pengangkut yang tadi sudah saya jelaskan. Ini juga merupakan bagian dari protein globular. Kemudian ada antibodi, merupakan sistem pertahanan tubuh. Ini juga merupakan protein globular dan protein penyimpan. Nah, ini kalau kita lihat sekilas ya, antara protein globular dan protein fibrosa atau yang ini berbentuk bulat atau berbentuk lebih besar, kemudian yang satu berbentuk serabut, ya bentuknya kelihatan, yang satu cenderung membulat, kemudian yang fibrosa cenderung berbentuk filamen, ya atau berbentuk memanjang. Nah, ini contoh dari protein globular tadi, alfa-laktalbumin yang merupakan penyusun pada telur ya, putih telur, yaitu alfa-laktalbumin. Ini struktur 3 dimensinya. Ya, ini struktur dari alfa helix dan beta sheet-nya. Kemudian beta-laktalbumin ya, yang merupakan protein penyusun telur dan susu. Ini bentuk strukturnya seperti ini. Kemudian kelompok yang kedua itu ada protein serabut sesuai dengan namanya, maka berbentuknya seperti filamen ya, di membentuk panjang kemudian pipih. Nah, bagaimana karakternya ya dibandingkan dengan protein yang globular? Tentu salah satunya adalah tidak larut di dalam air. Ya, kalau protein globular tadi bersifat larut air, untuk protein fibrous atau protein serabut ini bentuknya adalah berbentuk rantai memanjang. Ya, jadi merupakan polipeptida yang panjang dan satu sumbu, kemudian tidak terlipat dan tidak larut air. Nah, contohnya adalah protein pelindung atau struktural, kemudian ada aktin, ya, aktin dan miosin, ini merupakan protein penyusun dari serabut otot, kemudian ada keratin, keratin merupakan protein penyusun dari protein rambut, dan ada juga kolagen. Ya, kolagen inilah contoh dari protein serabut atau fibrosa atau filamen, di mana protein ini dicirikan dengan bentuk yang memanjang dan memiliki karakter yang tidak larut air. Ini merupakan golongan protein yang kedua. Ini contoh dari kolagen. Nah, kolagen ini di dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan di produk ceker ayam. Ya, jadi kalau kita merebus ceker ayam atau merebus tulang dalam waktu yang lama dengan menggunakan panas, misalnya dibantu dengan hidrolisis asam, ya, maka akan menghasilkan kolagen. Nah, ceker ayam ini ya ini tidak disarankan untuk dikonsumsi sebenarnya. Kenapa? Karena tersusun atas kolagen. Kolagen ini kalau kita hitung kadar proteinnya atau ceker ayam kita hitung kadar proteinnya cukup tinggi ya. Jadi kadarnya cukup tinggi, tetapi sayangnya dari kelengkapan asam amino ya, kolagen yang terdapat pada ceker ayam ini hanya tersusun atas 3 jenis asam amino saja. Ya, jadi ditinjau dari skor asam amino itu skornya sangat rendah ya, hanya terdiri dari prolin, hidroksiprolin, kemudian alanin dan glisin. Jadi hanya terdiri dari 4 asam amino yang berulang-ulang. Jadi kalau ditinjau dari segi kadarnya itu cukup tinggi, tetapi dari koleksi atau susunan asam aminonya itu hanya terdiri dari 4 asam amino, sehingga skor asam amino dari kolagen cukup rendah. Ya, sehingga kalau dikonsumsi itu tidak disarankan. Kenapa? Karena nanti asam amino ini pasti akan dirubah atau tidak digunakan sebagai bagian dari penyusun enzim atau komponen penting, tetapi hanya digunakan sebagai sumber energi. Ini akan menyebabkan beban metabolisme karena harus dilakukan deaminasi terlebih dahulu sebelum dibuat menjadi kerangka karbon.
Berikutnya ini contoh dari struktur aktin, tropomiosin dan miosin yang bentuknya adalah filamen, ya, bentuknya seperti pita seperti ini sehingga disebut dengan protein serabut, ya. Ini bentuknya seperti ini ya. Oke, itu digolongkan dari bentuk dan kelarutannya. Ya. Sementara ada penggolongan protein berdasarkan komponennya, ya, berdasarkan komponen penyusunnya. Yang pertama ada protein sederhana. Yang dimaksud dengan protein sederhana ini adalah protein yang hanya tersusun atas asam amino saja, sehingga disebut dengan protein sederhana. Artinya apa? Artinya pada saat protein ini dihidrolisis secara sempurna, hanya akan menghasilkan asam amino saja. Kemudian yang kedua, ada golongan protein konjugasi. Kalau pada protein sederhana, ini hanya tersusun atas asam amino saja, sementara pada protein konjugasi, selain asam amino, ada komponen lain yang merupakan penyusun dari protein ini. Ya, jadi sekali lagi, ada komponen non asam amino yang bergabung di dalam protein ini. Ya, nah komponen selain non atau selain asam amino ini yang kita sebut sebagai gugus prostetik. Ya, jadi gugus prostetik adalah gugus yang terdapat di dalam protein yang tersusun atas komponen non asam amino. Jadi kalau kita definisikan secara lebih sederhana, yang dimaksud dengan protein konjugasi adalah protein yang apabila kita hidrolisis secara sempurna, itu akan menghasilkan asam amino dan komponen lain. Komponen lain ini tentu komponen non asam amino. Itulah yang dimaksud dengan protein konjugasi. Nah, jadi dengan demikian pasti akan ada penggolongan protein konjugasi. Ya, protein konjugasi itu apa saja? Contohnya adalah lipoprotein. Ya, jadi lipoprotein ini merupakan protein yang apabila kita hidrolisis secara sempurna akan menghasilkan asam amino dan senyawa lemak. Ya, jadi sekali lagi untuk lipoprotein ini artinya protein yang tersusun atas protein yaitu asam amino dan lemak. Ya, contohnya adalah senyawa atau protein pengangkut lipida di dalam darah, yaitu misalnya ada HDLI ya, atau HDL, kemudian ada LDL, kemudian ada IDL, ada VLDL. Ya, ini contoh-contoh protein pengangkut lipida yang merupakan bagian dari lipoprotein. Kemudian yang kedua adalah glikoprotein. Glikoprotein ini adalah protein yang apabila dihidrolisis secara sempurna akan menghasilkan asam amino dan komponen gula. Ya, jadi protein ini tersusun atas asam amino dan komponen gula. Contohnya adalah gamma globulin, ya, gamma globulin yang terdapat di dalam darah. Jadi kalau kita hidrolisis sempurna, ini akan menghasilkan asam amino dan glukosa, ya, sehingga disebut dengan gamma globulin. Berikutnya ada metaloprotein. Jadi metaloprotein ini merupakan protein yang apabila kita hidrolisis sempurna, maka akan menghasilkan asam amino dan senyawa metal. Ya, sehingga disebut dengan metaloprotein. Atau dengan kata lain, metaloprotein adalah protein yang tersusun atas asam amino dan senyawa metal. Ya, metal atau logam. Nah, ini contohnya adalah hemoglobin. Ya, hemoglobin ini tersusun atas asam amino dan senyawa Fe. Ya. Kemudian ada ferritrin, kemudian ada alkohol dehidrogenase. Ini contoh-contoh dari protein yang juga mengandung metaloprotein. Untuk alkohol dehidrogenase ya bisa mengandung Mg, bisa mengandung Cu ya, tergantung dengan kondisinya dan jenisnya. Ini contoh-contoh protein yang merupakan protein konjugasi. Ya, sekali lagi, protein yang tersusun atas asam amino dan komponen lain. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana protein ini terbentuk, ya, dari bahan dasar asam amino yang kemudian berikatan membentuk ikatan peptida. Nah, dari peptida kemudian membentuk protein. Ya.
Jadi ada yang disebut dengan struktur primer, kemudian ada yang disebut dengan struktur sekunder, ada yang dimaksud dengan protein struktur tersier dan struktur kuartener. Yang pertama adalah struktur primer. Apa yang dimaksud dengan struktur primer pada protein? Struktur primer ini adalah struktur yang terbentuk akibat adanya ikatan kovalen, ya, yaitu ikatan peptida. Jadi sekali lagi, ikatan struktur primer ini adalah struktur pada protein yang terbentuk akibat adanya ikatan kovalen, yaitu ikatan peptida. Ya, jadi ikatan antara ya gugus karboksil dan gugus N ya H pada gugus NH ya, ini yang disebut dengan ikatan peptida ya, ikatan peptida. Nah, ini akan membentuk struktur primer. Struktur ini adalah struktur lurus saja ya, struktur lurus karena asam amino diikatkan dengan ikatan peptida sehingga akan membentuk struktur lurus. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan struktur sekunder. Apa yang dimaksud dengan struktur sekunder? Struktur sekunder ini adalah struktur pada protein yang terbentuk akibat adanya ikatan pada rantai samping. Ya, kalau tadi ikatannya terbentuk pada antara karboksil dan gugus NH, membentuk ikatan kovalen, ini pada rantai samping. Artinya apa? Artinya yang berikatan ini hanya pada gugus-gugus R saja. Ya, kalau ikatan antara ini, nah ini namanya ikatan kovalen. Sementara ikatan-ikatan pada gugus R dari rantai samping protein ini disebut ikatan sekunder sehingga akan membentuk struktur sekunder pada protein. Ya, jadi residu yang berikatan pada struktur sekunder adalah residu yang saling berdekatan. Sehingga akibat adanya struktur ini akan membentuk struktur alfa helig. Jadi alfa helig itu seperti rantai yang melingkar ya, kalau seperti apa per motor ya, itu struktur alfa helig, atau membentuk struktur betasid. Betasid ini struktur seperti pita ya, struktur seperti pita. Ini merupakan struktur sekunder sekali lagi akibat adanya ikatan pada rantai samping. Ya, jadi supaya Anda tidak bingung, saya ulangi, ikatan kovalen ya akan membentuk struktur primer. Ikatan kovalen ini adalah ikatan peptida. Sementara residu gugus R pada protein yang saling berikatan ini akan membentuk struktur sekunder yang kita cirikan dengan adanya dua bentuk struktur, yaitu struktur alfa helig dan struktur betasid. Nah, berikutnya ada struktur tersier. Struktur tersier ini terbentuk akibat adanya ikatan pada rantai samping yang posisinya berjauhan. Ya, posisinya berjauhan sehingga akan terbentuk struktur 3 dimensi. Ya, jadi ikatan tersier ini adalah ikatan yang terbentuk pada residu asam amino yang posisinya saling berjauhan. Ya, saling berjauhan ini bisa terbentuk antara asam amino ujung dengan asam amino ujung, boleh juga. Antara asam amino ujung dengan asam amino tengah, boleh juga. Ya, atas atau residu asam amino yang posisinya di tengah semua. Oke, berikutnya. Yang ketiga adalah struktur kuartener. Ya, jadi struktur kuartener ini terbentuk akibat adanya struktur tersier, ya, struktur tersier yang berikatan dengan struktur tersier. Ya, jadi antara tersier dengan tersier membentuk struktur yang disebut dengan kuartener. Nah, ikatan antara kuartener
ya, atau ikatan antara tersier dengan tersier membentuk struktur kuartener yang kita sebut sebagai ikatan subunit. Ya, jadi antara subunit yang satu dengan subunit yang lain. Nah, jadi yang ini namanya ikatan tersier. Ikatan tersier tadi terbentuk akibat adanya residu asam amino yang saling berjauhan tetapi berikatan. Ya, bisa pada ujung, ya, bisa pada ujung, bisa juga antara ujung dengan tengah atau antara ujung atas dengan tengah, ya, atau ujung atas dengan ujung bawah sehingga membentuk struktur 3 dimensi. Inilah yang disebut dengan struktur tersier. Nah, struktur tersier ini bisa berikatan dengan struktur tersier yang lain membentuk struktur yang disebut dengan struktur kuartener. Nah, jadi ini kesimpulan dari struktur protein. Yang pertama adalah struktur primer. Struktur primer ini terbentuk akibat adanya ikatan kovalen. Ikatan kovalen pada asam amino dengan asam amino yang lain yang disebut dengan ikatan peptida hanya akan membentuk struktur lurus saja. Berikutnya, struktur sekunder, ya, ini terbentuk akibat adanya rantai samping yang saling berikatan. Dan posisi rantai samping yang berikatan adalah rantai samping yang saling berdekatan. Jadi bentuk ikatannya ini adalah residu pada asam amino. Atau disebut dengan gugus R pada asam amino. Kemudian struktur tersier ini merupakan struktur yang terbentuk akibat adanya ikatan pada residu asam amino, bisa juga ikatan yang terbentuk ya pada rantai samping atau gugus R yang posisinya berjauhan sehingga akan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, kemudian struktur tersier berikatan dengan struktur tersier yang lain, ini akan membentuk struktur kuartener atau yang disebut dengan subunit. Ya, itulah namanya struktur dari pembentuk protein. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana hemoglobin atau sel darah merah ini terbentuk dari struktur primer, sekunder, dan tersiernya. Ini struktur 3 dimensi dari molekul hemoglobin, ya. Ini strukturnya seperti ini. Nah, hemoglobin ini merupakan protein penyusun dari sel darah merah yang memiliki 4 subunit, ya, di mana masing-masing dari subunit ini memiliki atau berikatan dengan hem. Ya, hem ini yang mengikat gugus Fe. Ya, jadi dalam satu hemoglobin akan terdapat 4 gugus Fe, ya, karena satu Fe akan terikat pada satu subunit, sementara hemoglobin memiliki 4 subunit. Ya, jadi protein hemoglobin ini atau sel darah merah ini memegang peranan yang sangat vital di dalam metabolisme tubuh. Kenapa? Karena ya, senyawa ini atau komponen ini yang berfungsi untuk mengikat oksigen ya dari paru-paru kemudian untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Artinya mustahil kalau tidak terdapat sel darah merah di dalam tubuh kita atau apabila tubuh kita kekurangan sel darah merah, pasti metabolisme akan terganggu ya. Karena apa? Karena distribusi oksigen di dalam sel atau di seluruh tubuh akan mengalami gangguan. Jadi ini bentuk dari sel darah merah, ini seperti ini. Kenapa disebut dengan sel darah merah? Karena bentuknya merah ya. Ini merupakan komponen utama penyusun protein, penyusun darah ya, yang disebut dengan eritrosit. Nah, jadi sekali lagi eritrosit ini bentuknya seperti ini, yang terdiri dari 4 subunit, ya, terdiri dari 4 subunit di mana masing-masing subunit ini mengikat hem. Dan di dalam hem ini ya terikat Fe. Ya, ini ada 4 subunit, ini 1 subunit, 2 subunit, ya, 3 subunit, dan 4 subunit. Nah, inilah yang dimaksud dengan sel darah merah. Nah, dari 4 subunit ini terdiri dari 2 subunit alfa, ya, ini 2 subunit alfa,
dan 2 subunit beta. Ya, jadi ada 2 subunit yang dinamakan 2 subunit alfa dan 2 subunit beta. Nah, kemudian kalau kita ambil dari satu subunit, ya, dari satu subunit, maka akan membentuk struktur yang disebut dengan struktur tersier. Ya, struktur tersier ini akibat adanya apa? Ya, akibat adanya pengikatan residu asam amino maupun rantai samping yang posisinya berjauhan dan saling berikatan. Ya, ini yang disebut dengan struktur tersier. Nah, struktur tersier dari hemoglobin ini ya terdiri dari satu subunit ini terdiri dari satu betasid satu betasid dan 8 alfa helik. Ya, jadi satu betasid dan 8 alfa helik. Ya, sekali lagi, dalam satu subunit ini terdiri dari satu betasid dan 8 alfa helik. Inilah yang disebut dengan struktur tersier. Oke. Di bawah struktur tersier ya ada struktur sekunder. Bagaimana struktur sekunder dari dari hemoglobin? Jadi kalau kita buka foldingnya, maka akan dihasilkan struktur sekunder ya. Struktur sekunder ini ada 2 bentuk. Yang pertama struktur alfa helik ya, di mana satu alfa helik terdiri dari 141 asam amino ya. Sementara satu subunit terdiri dari satu betasid dan 8 alfa helik. Jadi artinya dalam satu subunit memiliki 141 asam amino dikali 8 ya. Dikali 8 dikalikan lagi 4. Kenapa dikalikan 4? Karena satu hem ini memiliki 4 subunit. Kemudian betasid memiliki satu betasid. Ya, betasid ini merupakan struktur sekunder di mana satu betasid untuk struktur hem ini terdiri atas 146 asam amino dalam satu struktur betasid. Ya, jadi untuk membedakan antara betasid dan alfa helik cukup mudah. Ya. Kalau betasid ini berbentuk seperti pita, jadi lengkungan-lengkungannya itu sedikit ya, jadi hanya melengkung-lengkung sedikit saja seperti pita. Sementara kalau struktur alfa helik dia seperti pita, tetapi pita yang dilingkar-lingkarkan ya, atau seperti permotor ya kalau kita sebut supaya lebih mudah memahami. Nah, kemudian struktur primernya tentu struktur seperti ini ya. Struktur ini tersusun atas ikatan peptide ya, atau peptide bond ya, atau ikatan peptida antar asam amino membentuk protein. Nah, ini peptida. Nah, inilah ikatan primer ya. Jadi ikatan primer pada hemoglobin. Nah, ini ikatan primer pada struktur primer pada hemoglobin terdiri dari valin, kemudian histidin, leusin, treonin, prolin ya, dan seterusnya ya. Ini merupakan struktur primer dari hemoglobin yang terdiri dari alfa helik dan betasid ya. Jadi ini susunan asam aminonya ya. Jadi sekali lagi untuk memudahkan Anda memahami bahwa protein ini tersusun atas struktur primer, di mana struktur primer ini terbentuk akibat adanya ikatan kovalen atau disebabkan karena ikatan peptida. Kemudian yang kedua adalah struktur sekunder, di mana disebabkan karena adanya ikatan pada residu asam amino atau gugus R asam amino yang posisinya berdekatan, sehingga bisa membentuk alfa helik atau betasid. Kemudian struktur tersier ini disebabkan karena adanya residu asam amino yang saling berikatan tetapi posisinya berjauhan, ya, baik sesama ujung maupun antara tengah dengan ujung, sehingga akan membentuk struktur 3 dimensi. Kemudian berikutnya, struktur tersier berikatan dengan struktur tersier akan membentuk struktur kuartener yang disebut dengan subunit. Ya, inilah struktur penyusun protein. Ya. Jadi ini merupakan susunan penting bagaimana sebuah protein bisa terbentuk. Ya.
baik protein sederhana yang hanya terdiri dari puluhan asam amino saja, maupun pada protein yang kompleks yang jumlahnya bisa ribuan asam amino. Bahkan bisa dalam bentuk protein konjugasi, ya, di mana protein ini merupakan protein yang tersusun atas asam amino dan komponen lain. Komponen lain bisa metal, ya, bisa lipida, bisa juga gula. Ya. Nah, demikianlah bahasan kita mengenai struktur protein. Ya, silahkan kalau Anda belum jelas, silahkan simak terlebih dahulu materi saya terkait dengan asam amino atau struktur dasar asam amino. Kemudian simak juga mengenai materi yang terkait dengan bagaimana struktur dasar peptida atau asam amino yang berikatan dengan asam amino yang lain. Kemudian baru Anda simak materi ini, yaitu bagaimana struktur protein bisa terbentuk. Sekali lagi, terima kasih pada Anda yang sudah menyaksikan video saya sampai akhir, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.